melengkapi yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Alfi dan Anjay. Peripatetisme dalam filsafat Islam. Kita lihat sejarahnya dulu. Ada satu sekolah yang didirikan oleh Aristoteles. Nama sekolah itu adalah Lyceum atau Lyceum, ya. Dalam bahasa Inggris disebut Lyceum. Folder saya untuk mengajar di apa yang saya simpan di laptop itu, nama foldernya khusus untuk mengajar itu namanya Lyceum. Itu tempat pengajar ya yang didirikan oleh Aristoteles itu. Nah, Lyceum inilah yang menjadi tempat penyemaian ajaran-ajaran Aristoteles. Ajaran-ajaran Aristoteles yang disebarkan, yang diajarkan dalam Lyceum ini setelah Aristoteles meninggal ini ya, itu disebut sebagai peripatetisme. Ajaran peripatetisme namanya. Karena dia merujuk kepada, ada istilah isme, berarti merujuk kepada sebuah aliran ya. Aliran yang mengacu kepada ajaran-ajaran yang disemaikan di Lyceum. Ajaran siapa itu? Ajaran Aristoteles. Ya tentu saja ya beda dengan Aristotelianisme kan. Kalau Aristotelianisme dia acuannya kepada Aristoteles. Tetapi kalau peripatetisme ini sebenarnya Aristoteles tidak pernah mendirikan ajaran aliran namanya peripatetisme ini, tidak. Tapi nanti kita lihat bahwa yang mendirikan itu murid-muridnya Aristoteles sendiri. Sehingga namanya peripatetisme ini ajaran-ajarannya sudah bercampur-campur antara filsafatnya Aristoteles sendiri dengan filsafatnya kalau setelah Aristoteles ke murid-muridnya Aristoteles. Nanti di periode berikutnya sudah campur aduk lagi dengan Platonisme dan lain-lain. Jadi tidak pure Aristotelianisme peripatetisme. Kemudian dalam beberapa segi perkembangan mazhab peripatetis di Lyceum ini ya, sejajar dengan perkembangan ajaran-ajaran yang disemaikan di Akademia Plato. Nah, kalau Aristoteles mendirikan sekolah yang namanya Lyceum, Plato juga mendirikan sekolah sebelumnya yang namanya Akademia. Nah, istilah akademi yang kita kenal sekarang itu sebenarnya juga berasal dari nama Akademi Plato ini. Dia sejajar tapi berbeda. Akademia Plato dengan Lyceum ini berbeda. Bedanya di mana? Kalau Plato sebelumnya ya, Plato ini kan gurunya Aristoteles sebenarnya. Plato di Akademia ini mengajarkan atau mengutamakan ajaran tentang ide-ide, alam ide ya. Saya kira Pak Novian sudah sangat gamblang itu menjelaskan di materi kuliah filsafat Yunani ya, kalau sudah sampai di situ. Bagaimana alegori goa, kemudian bagaimana pandangan Plato tentang ide, yang itu beda dengan manifestasi dari ide. Realitas yang kita hadapi sekarang ini kan manifestasi dari alam ide, itu kata Plato. Nah, yang lebih penting menurut Plato adalah realitas yang ada di alam ide tersebut. Sementara yang di Lyceum ini atau Lyceum itu yang diajarkan adalah penyelidikan ilmiah yang sifatnya empirik. Ya, tentu saja empirik ya, karena dia mengacu kepada pemikirannya Aristoteles. Aristoteles itu lebih mementingkan realitas empirik daripada realitas ideal. Ya, itu perlu kalian stabilo tebal-tebal itu. Kalau perlu kasih beberapa warna sebenarnya. Di mana letak utama perbedaan pandangan Aristoteles dengan Plato? Berikut juga pengikut-pengikutnya. Ya. Kalau yang orientasinya atau kiblatnya itu ke Aristoteles, maka yang lebih penting menurut mereka adalah realitas empirik. Empirisme itu pertama sekali ada dari Plato ini. Aristoteles ya. Penyelidikan ilmiah yang empirik. Sementara
Kalau Plato dan ajaran yang berkiblat kepada Plato lebih mementingkan yang ideal. Yang empirik itu selalu tidak sempurna. Kalau menurut Plato dan pengikutnya ya, termasuk Neoplatonisme nanti. Yang sempurna itu yang di alam ide. Karena yang realitas yang empirik itu merupakan manifestasi dari sesuatu yang sempurna di alam ide. Begitu perbedaan utamanya. Nah, peripatetisme ini disebut juga peripatos ya. Komunitas filosofis yang dibentuk oleh Aristoteles sekembalinya dari Athena. Komunitasnya dibentuk oleh Aristoteles, tetapi istilah peripatetik itu, peripatetisme sebagai ajaran, tidak disebutkan secara eksplisit oleh Aristoteles. Jadi saya kira para sejarah, penulis sejarah filsafat menyepakati itu ya, bahwa istilah peripatos itu memang sudah ada pada masa Aristoteles. Tetapi istilah peripatetisme sebagai sebuah ajaran tidak pernah dituliskan oleh Aristoteles. Artinya itu di-create atau dikreasi oleh murid-muridnya Aristoteles itu. Nah, kalau istilah peripatos itu apa? Apa artinya peripatos itu? Peripatos itu mengacu kepada dua hal. Pertama, peripatos itu mengacu kepada tempat. Tempat. Yang kedua, peripatos itu mengacu kepada cara. Apa bedanya tempat dan cara itu? Bentar. Apa bedanya peripatos yang artinya mengacu kepada tempat dan yang mengacu kepada cara? Yang mengacu kepada tempat, peripatos itu merujuk kepada tempat Aristoteles. Jadi di dalam Lyceum itu ada suatu ruangan yang digunakan oleh Aristoteles sebagai tempat dia mengajar. Nama ruangan itu peripatos. Ya, jadi ruangan ya, ruang atau tempat. Yang kedua, peripatos itu mengacu kepada cara mengajarnya Aristoteles. Bagaimana cara Aristoteles mengajarkan filsafat? Tidak pakai Zoom yang jelas ya, dan tidak duduk di ruang kelas, tapi dia berjalan-jalan caranya, sambil berjalan. Kalau Anda melihat satu lukisan dari Michelangelo misalnya, tentang para filosof abad klasik dan pertengahan itu, ada itu lukisan Aristoteles ya, yang dia mengajarkan filsafat sambil jalan, sambil berjalan-jalan. Seperti kalau kita bayangkan seperti seperti jogging track begitu ya, sambil berjalan, kemudian dia mengajarkan filsafat, bertanya kepada murid-muridnya dan seterusnya itu. Kedua itu acuan kata dari peripatos, tempat atau cara, sama-sama absah itu. Ya, maka nanti misalnya di dalam bahasa Arab istilah peripatetisme itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi masyaiyah. Nah, kalau kita rujuk akar katanya masyaiyah itu dalam bahasa Arab, asal katanya kalau di tasrif itu ya, itu asal katanya adalah masyayamsi. Masyayamsi atau orang-orang yang pengikut masyaiyah itu disebut masyaiyun gitu. Aku kok bisa namanya masyaiyah atau asal katanya masyayamsi? Ternyata merujukannya kepada cara ini, berjalan-jalan ya. Masyayamsi itu kan artinya berjalan. Jadi al-hikmah al-masyaiyah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa yang sangat letter like ya, hikmah atau filsafat yang berjalan-jalan itu kan. Tapi tidak, tapi itu rujukannya kepada ini istilah filsafat peripatetisme Islam, al-hikmah al-masyaiyah. Ya. Jadi kalau kita simpulkan istilah peripatos itu sudah ada sejak Aristoteles yang mengacu kepada tempat dan mengacu kepada cara dia mengajarkan filsafatnya. Sementara istilah peripatetisme tidak berasal dari Aristoteles. Nah, ini yang menjadi karakteristik peripatetisme ini. Pertama, logikanya diskursif demonstrasional.
logis Aristotelian itu, diskursif demonstrasional. Yang kedua kata kuncinya hilomorfism. Kita lihat satu-satu. Yang pertama ini diskursif demonstrasional ini, yang ini wilayahnya epistemologi, ya, karakteristik epistemologisnya. Kalau hilomorfism ini karakteristik ontologisnya, metafisik ya, metafisika atau ontologis. Nah, apa itu hilomorfism? Segala sesuatu menurut Aristoteles dan menurut teori patetisme terdiri dari materi dan bentuk. Ini beda dengan forma ideanya Plato. Kalau menurut Plato, realitas itu segala sesuatu, seluruh eksistensi itu merupakan dirujuk dari apakah dia pancaran dari atau manifestasi dari forma ideal atau bagaimana atau bukan. Jadi yang real menurut Plato ya, realitas itu atau menentukan sesuatu dari sudut pandang ontologis kalau menurut Plato adalah dengan cara menempatkan dia bagaimana posisinya di hadapan forma ideal. Ya, karena dia aktualisasi dari forma ideal itu atau manifestasi dari forma ideal. Sementara kalau hilomorfismnya ini, dia ajaran ini mengatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari materi dan bentuk, gabungan antara materi dan bentuk. Nah, kita kembali kepada contoh kursi tadi itu. Dalam sebuah realitas yang bernama kursi, atau kalau pakai istilah ontologi dan metafisika, ada atau being yang bernama kita sebut kursi itu ya terdiri dari materi dan bentuk. Apa materinya? Materi itu adalah bahan dasar. Sementara form atau bentuk itu adalah aktualisasi dari potensi materi. Jadi pertama materi, bahan dasarnya dulu. Materialnya apa? Bahan dasarnya kalau dari kursi, kalau kita kembali kepada contoh kursi tadi, di situ ada gabus, ada besi, ada kayu ya, ada baut misalnya, atau ada kulit dan lain-lain. Kemudian pada mulanya materi-materi ini terpisah, bahan-bahan dasar ini terpisah. Tetapi kemudian kalau kita gabungkan materi-materi tadi itu, dia akan berpotensi menjadi satu buah realitas baru, sebuah realitas baru, yaitu kursi. Nah, forma itu merupakan aktualisasi dari potensi yang ada di materi tadi. Dan biasanya forma ini bentuknya konsep. Konsep ya, karena itu gambaran yang ada di pikiran kita juga kan, bukan hanya bentuk kursi yang ada pada dirinya, tetapi juga bentuk kursi yang ada dalam pikiran kita. Itu dia materi dan bentuk. Nah, menurut dari patetisme dan aristotelianisme, saya kira segala sesuatu itu dapat diurai dari materi dan bentuk. Kalau materinya berubah, bentuknya juga kemungkinan akan berpotensi berubah. Ya, kalau bentuknya berubah, kalau materinya berubah, bentuknya juga akan berpotensi berubah. Kemudian juga eksistensinya juga akan berpotensi berubah. Misalnya Anda punya baju ya, baju kaos misalnya lah, kaos yang Anda pakai sehari-hari, kadang-kadang 3 hari dipakai tidak dicuci-cuci itu. Kaos itu juga terdiri dari materi dan bentuk itu kan. Materinya apa ya, bahan katun atau apa macam-macam kan, bentuknya seperti itu. Tapi perubahan materi, kalau materinya sudah, bahannya itu sudah kusam dan lain-lain ya, sudah robek-robek dan seterusnya, bentuknya juga sudah berubah, tidak menjadi bentuk kaos lagi, kemudian apakah akan merubah eksistensinya? Ya pasti. Potensi perubahan itu pasti sangat besar. Suatu saat Anda akan membuangnya. Kalau sayang dibuang ya jadikan
jadikan kain pel atau kain lap atau apalah ya, kalau tidak mau dimuseumkan itu. Jadi perubahan antara materi dan perubahan pada materi akan berpotensi merubah bentuk. Perubahan materi dan bentuk ini akan merubah eksistensi. Itu kata kunci hilomorfism. Jadi menurut hilomorfism ini, segala sesuatu itu sifatnya material. Jadi lihat materi empiriknya. Perubahan itu berlangsung karena ada terjadi perubahan atau perkembangan atau pergeseran dalam materinya. Maka oleh karena itu aliran peripatetisme dan para pengikut Aristoteles terutama lebih mementingkan materi, penyelidikan terhadap hal yang sifatnya material ya, bukan materialistik lah, ini material, materi itu realitas yang empirik maksudnya di sini. Itu dalam hal ontologi. Nah, bagaimana karakteristik peripatetisme secara epistemologis? Kata kuncinya adalah logika diskursif demonstrasional. Diskursif ini diambil dari mana ini? Diskursif ini diambil dari istilah logika dialektisnya Sokrates. Ya. Sokrates kan cara berpikirnya itu tanya jawab kan. Pernah ketika Sokrates bertanya kepada muridnya, apakah misalnya dia bertanya begini, apakah udara yang keluar dari mulutmu di pagi hari itu sifatnya dingin atau panas? Atau tidak di pagi hari lah, pokoknya udara yang keluar dari mulutmu itu sifatnya dingin atau panas. Muridnya menjawab dengan yakin, dingin. yakin kata Aristoteles, kata muridnya ya. Terus ditanya lagi oleh si Sokrates ini, kalau kamu katakan bahwa udara yang keluar dari mulutmu itu dingin, kemudian bisakah sesuatu yang dingin menghilangkan yang dingin? Tidak, tambah dingin nanti kan. Nah, sekarang saya kasih contoh kata si Sokrates. Pada pagi yang sangat dingin, mungkin bersalju waktu itu atau malamnya turun hujan, dan kamu keluar dari rumah pagi-pagi buka, kamu kedinginan sampai tanganmu berkeriput, kata Sokrates ya. Terus atau kamu ke Dieng sana, misalnya ke daerah Dieng akan begitu itu setiap pagi, dinginnya luar biasa. Terus untuk menghangatkan tanganmu, kamu tiup, kamu gesekkan dua tanganmu itu, kemudian kamu tiupkan udara dari mulutmu. Dari pengalaman itu Anda bisa tentukan apakah udara yang keluar dari mulut kita itu sifatnya dingin atau panas. Jadi dia bilang dingin kan, dia jawab dingin. Tapi kalau melihat yang pengalaman barusan, itu kita akan menyimpulkan bahwa udara yang keluar dari mulut kita itu panas. Karena gunanya untuk apa? Untuk menghangatkan tangan kita yang kedinginan. Terus ditanya lagi oleh si Sokrates ini, berarti udara yang keluar dari mulut itu dingin atau panas? Nah, ragu itu muridnya ya. Oh, berarti bukan dingin, tapi panas. Oh, panas ya. Tanya lagi sama Sokrates, kalau Anda katakan panas, bisakah sesuatu yang panas mematikan yang panas atau menghilangkan yang panas? Mestinya yang panas itu kalau mau hilang ya dengan yang dingin kan. Kalau panas tambah panas kan tambah panas. Bingung muridnya. Contohnya seperti ini, kata Sokrates. Misalnya kamu sedang menyalakan lilin. Nah, lilin ya, ada apinya itu dinyalakan. Terus taruhlah misalnya si Alfi ulang tahun gitu ya, berapa 20 lilin dijejer gitu. Kemudian suruh ditiup lilinnya untuk merayakan ulang tahun. Ditiup lilinnya pakai apa niupnya? Bukan pakai trompet, tapi pakai udara yang keluar dari lilinnya. Dan lilinnya mati. Apa itu? Membuktikan apa itu? Bahwa udara yang keluar dari mulut kita itu bukan panas. Karena tidak mungkin sesuatu yang panas akan bisa membunuh yang panas lagi. Tapi dingin kan? Sesuatu yang dingin.
Ayo, bingung kan? Itu cara Aristoteles mengajarkan berpikir logis, salah satu bentuknya seperti itu. Logika yang seperti itu, mohon maaf, bukan Aristoteles, Socrates. Nah, cara berpikir yang seperti Socrates itu disebut dialogis, ya, diskursif dialogis. Nah, ini dipakai oleh Aristoteles. Kemudian demonstrasional itu apa maksudnya? Demonstrasional itu menunjukkan bukti-bukti empirik, bukti-bukti material yang sifatnya material. Demonstrasional itu menunjukkan bukti-bukti yang empirik atau menunjukkan argumen-argumen yang bisa mendukung argumen-argumen logis, ya, yang bisa mendukung kesimpulan bahwa apa yang kita simpulkan itu tepat. Itu demonstrasional, bukan demonstrasi kenaikan BBM atau apa, ya, tidak, ya. Demonstrasional itu menunjukkan bukti. Jadi logika diskursif demonstrasional itu dilakukan dalam suatu dialog, dalam satu diskurs gitu, ya. Kemudian ditunjukkan bukti-bukti kebenarannya secara logis dan empirik. Itu modelnya Aristotelian yang sangat berbeda, dan modelnya peripatetisme, ya, yang sangat berbeda dengan Platonisme. Nah, yang terakhir ini saya katakan bahwa pandangan hilomorfisme ini berseberangan dengan forma ideal Platonik. Forma ideal merupakan gagasan yang sifatnya imaterial, sepenuhnya imaterial, ya, non material. Dia berada di alam non materi, dan itu yang disebut sebagai alam ideanya Plato. Segala sesuatu yang ada di alam ide itu menjadi model bagi terbentuknya realitas yang ada di dunia ini. Itu kalau Plato, ya. Jadi kalau ditanya tadi apa sih ciri khas dari peripatetisme, ya dua ini. Di wilayah epistemologi dia mengedepankan logika diskursif demonstrasional. Dalam melihat realitas dia menunjukkan bahwa segala sesuatu itu terdiri dari materi dan bentuk, bukan alam ide dan manifestasi dari alam ide, tidak. Karakteristik peripatetisme. Ini perkembangan peripatetisme yang pertama sekali. Jadi yang mendirikan peripatetisme itu Theophrastus, ya, Theophrastus, muridnya Aristoteles ini. Jadi bukan Aristoteles sendiri, ya. Ada beberapa nama, ini ada Strato yang di waktu kepemimpinan dia Lesium itu mengalami kemunduran. Abad 1 sebelum Masehi peripatetisme mulai pudar. Para bersimpati terhadap Aristoteles dan mendirikan satu aliran yang bernama peripatetics atau peripatetisme. Nah, yang mana ini yang sampai ke dunia Islam? Ternyata ada 4 wajah peripatetisme. Pertama adalah peripatetisme Yunani klasik, yaitu aliran yang didirikan oleh murid-muridnya Aristoteles tadi. Periodenya Yunani Ancient Greek, ya, Yunani klasik. Yang kedua adalah peripatetisme yang tidak berkembang di Yunani, tetapi yang berkembang di Alexandria. Abadnya juga berbeda. Kalau ini abad ketiga, kalau Aristoteles kan abad 3 sampai 4 Masehi, ya. 4 sampai 3 sebelum Masehi. Kalau Alexandria ini abad ketiga Masehi. Jadi ada sekitar 6 abad itu selisihnya. Yang di Alexandria ini. Alexandria itu di mana? Di Mesir, ya. Daerah Afrika Utara itu, Mesir. Peripatetisme yang berkembang di Alexandria ini sudah campur-campur ini. Sudah campur antara ajarannya Plato dengan ajaran Plato dengan ajaran Aristoteles dan ajaran Neoplatonisme. Jadi ada istilah Platonisme nanti, ada istilah Aristotelianisme, ada istilah peripatetisme, ada istilah Neoplatonisme. Campur-campur semuanya. Tambah lagi Pythagoreanisme dan tradisi mistik yang berkembang di
Mesir pada waktu itu. Nah, ini yang kedua ya, peripatetisme yang berkembang di Iskandariah ini. Yang ketiga, peripatetisme yang berkembang di dunia Arab atau al-Masyaiyun itu. Peripatetisme Arab yang memadukan antara ajaran filsafat dan agama, ya, mulai dari Al-Kindi sampai nanti biasanya puncaknya itu di Averroes, Ibn Rus. Dari mana ini ajaran peripatetisme Arab ini terinspirasi? Apakah langsung dari yang Yunani atau jangan-jangan dari yang second hand ini? Ternyata nanti kita lihat sejarahnya dari sini, dari yang kedua ini. Jadi peripatetisme yang dikembangkan di dalam filsafat Islam klasik terutama ya dan pertengahan adalah peripatetisme yang sudah campur aduk dengan neoplatonisme, dengan platonisme, dengan Pythagoreanisme. Tidak murni Aristotelianisme, tidak murni mengacu kepada pemikiran Aristoteles saja ya, tapi sudah campur-campur. Yang keempat, peripatetisme Latin yang dikembangkan di abad pramodern kalau dalam filsafat Barat oleh Aquinas abad ke-13. Nah, kita cepatkan saja. Ini beberapa filosof peripatetik. Ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina di Baghdad. Nanti kalian akan bertemu ini pemikiran mereka di mata kuliah filsafat Islam klasik. Kemudian di Andalusia ada Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Averroes. Ya.